Al-mu'rabu wal mabniyu minal af'alil mudhara'ati. Mudhara'ah atau mudhari'ah ya. Mudhari'ati ya, mudhari'ati. Al-mu'rabu wal mabniyu minal af'alil mudhari'ati. Mudhari'ati ya, mudhari'ati. Sudah, Bu? Al-mu'rabu wal mabniyu minal af'alil mudhari'ati. Sudah? Sudah. Alamatul i'rabi lil af'alil mudhari'ati. Alamatul i'rabi lil af'alil mudhari'ati. Yang terakhir, kafut tashbihi. Kafut tashbihi. Sudah? Sudah. Nah, jadi di sini saya jelaskan secara global dulu. Sya'asyrah lakunna mujmalan al-mu'rabu wal mabniyu minal af'alil mudhari'ati. Jadi pada dasarnya kata kerja mudhari itu adalah mu'rab ya. Tapi kalau secara umum ya Bu ya, kalau kita bahas secara keseluruhan, semua kata kerja itu adalah mabni. Nah, kecuali kata kerja apa? Mudhari. Oh ya, sebelumnya Ibu udah paham belum tentang mu'rab dan mabni? Maksudnya apa, Bu? Ada yang tahu? Mu'rab itu fi'lun akhirannya berubah kalau ada faktor i'rab. Kalau mabni nggak berubah-berubah, tetap. Sahih, mu'rab itu akhirannya akan berubah jika posisi kedudukannya berubah ya. Kedudukannya berubah. Jadi dia berubah karena kedudukannya berubah akhirannya. Tapi kalau mabni gimana, Bu? Tetap. Lawannya ya. Lawannya. Berarti dia tidak akan berubah akhirannya walaupun diganti-ganti posisinya, ya kan, Bu? Akan tetapi bukan berarti dia sama sekali tidak bisa dirubah. Bisa dirubah, Bu ya, mabni itu, tapi apa? Penyelarasan suatu lafaz. Contohnya apa? Contohnya iltiqa'us sakinain. Soalnya dahabat aja bisa berubah menjadi dahabati, ya kan? Min huruf kan, semua huruf kan kita sepakat mabni ya, nggak bisa berubah-berubah. Min itu bisa menjadi mina, man bisa menjadi mani. Nah, itu adalah penyelarasan suatu lafaz. Itu, Bu ya? Ya, Ustaz. Nah, bisa membedakan antara mu'rab dan mabni? Bisa ya, insya Allah ya. Sambil. Nah, jadi pada dasarnya semua kata kerja itu mabni, tapi pengecualiannya adalah di kata kerja mudhari. Nah, di kata kerja mudhari kan memang kita ke persempit lagi, kita ke fokus ke kata kerja mudhari. Kata kerja mudhari itu pada umumnya adalah mu'rab ya, mu'rab. Kecuali, ada pengecualian di sini. Yaitu apa, Bu? Ketemu nunun niswah. Kalau ketemu nunun niswah itu domirnya apa saja, Bu? Biasanya. Hunna dan antuna ya. Ada dua domir yang ada nunun niswahnya. Nah, misalkan yadhabna sama tadhabna. Yadhabna sama tadhabna. Itu contoh saja. Nah, bisa dipahami di sini ya. Jadi ada yang mabni, ada yang mu'rab di kata kerja mudhari. Tapi kata kerja mudhari yang mabni itu sebagai minoritas. Ya, sedikit sekali, sedikit. Yang lain ya mu'rab, yang lain mu'rab. Selanjutnya, alamatul i'rab lil af'alil mudhari'ati. Nah, kita sudah belajar tanda-tanda i'rab kemarin, Bu ya. Di awal pembahasan apa? Kata kerja mudhari. Kita bahas fa'ilnya, kita bahas tanda-tandanya. Nah, sekarang di sini tinggal murojaah. Itu, Bu ya. Kemudian kafut tashbih. Kafut tashbih itu apa? K ya, bunyinya K saja. Itu maknanya adalah seperti. Ya, maknanya mislu.
seperti. Itu ya, dia termasuk harfu jar juga. Nanti kita akan bahas. Dia termasuk harfu jar. Baik. Al-mu'rabu wal mabniyu minal af'alil mudhari'ati. Nah, coba dilihat di sini. Kita sudah hafal semua ya tentang kata kerja yaktubu, ke perubahan domir-domir yang ada. Udah hafal, Bu ya? Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Coba teruskan. Taktubu, Taktubani, yaktubana. yaktubna, Taktubu, taktubu, taktubani, taktubuna. taktubuna, Taktubina, taktubina, taktubani, taktubana. taktubna, Aktubu, naktubu. naktubu. Sahih. Nah, di sini ada keterangannya. Al-mu'rabu ma yataghayyaru akhiruhu bisababi ikhtilafil awamilid dakhilati alaihi. Nah, silakan didapati. Ma yataghayyaru akhiruhu bisababi ikhtilafil awamilid dakhilati alaihi. Sudah didapati? Sudah. Kemudian ma yalzimu akhiruhu halatan wahidatan. Ma yalzimu akhiruhu halatan wahidatan wala wikhtalafatil awamilu. Nah, apa artinya, Bu, yang mu'rab? Nah, mu'rab ini tidak berubah akhirannya. Maya tahu itu justru malah berubah ya. Maya tahu ya, sesuatu yang berubah akhirannya ya, sesuatu yang berubah akhirannya bisa babi ikhtilafil awamil dakhilati alaihi, disebabkan karena apa? Perbedaan pengaruh. Maksudnya awamil itu jamak dari amil, Bu ya. Amil itu seperti harfu jar, seperti kata kerja itu namanya amil. Kalau kata kerja bisa memansubkan suatu objek. Kalau harfu jar bisa memajrurkan kata setelahnya. Nah, inna juga termasuk amil ya, memansubkan ism. Nah, jadi kalau ketemu yang demikian amil, maka dia harus berubah harokatnya atau akhirannya yang paling penting ya. Akhirannya harus berubah karena nggak semua yang berubah itu harokatnya, tapi bisa jadi yang berubah adalah huruf, entah dihilangkan atau dirubah, ya kan? Nah, tergantung pada akhirannya tersebut. Bisa dipahami di sini, mu'rab? Ya, Ustaz. Nah, amil itu pengaruh ya. Ada yang mempengaruhi dia mansub, ada mempengaruhi dia majrur. Kalau di kata benda ya, kalau kata benda kan majrur. Tapi kalau di kata kerja berarti ada yang mempengaruhi apa? Dia majzum ya, majzum. Intinya ada pengaruhnya ya, ada pengaruhnya. Kemudian al-mabni gimana? Mayalzimu akhiru halatan wahidah. Jadi dia itu diharuskan keadaannya cuma satu. Ya, jadi nggak boleh berubah-berubah. Akhirannya tuh nggak boleh berubah-berubah. Walawih talafatil awamilu. Walaupun ada perbedaan pengaruh ya. Amil, perbedaan amil di situ. Jadi walaupun pengaruh misalkan lam itu pengaruhnya majzum. Walaupun ada lam itu tidak ada perubahan sama sekali. Ya. Walaupun ada lan itu bisa memansubkan kata kerja mudhari, ya kan? Tapi di sini kalau kata kerjanya mabni ya udah tidak ada pengaruhnya, maksudnya tidak berubah walaupun ada pengaruh yang berbeda-beda pengaruhnya. Itu ya. Itu untuk mabni. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada ya? Nah, di sini dilihat. Di sini ada setelah keterangan dijelaskan melalui dengan apa? Harfulan. Lan ini adalah apa, Bu? Harfu nasbin dan nafyin ya. Wastiqbalin. Jadi di sini lan ini adalah huruf yang bisa memasukkan kata kerja mudhari
kemudian dia juga fungsinya untuk menafikan suatu kalimat. Kemudian satu lagi apa Bu? Istiqbal, dia itu khusus waktu mustaqbal, gitu ya. Dia kalau kalimat itu menunjukkan apa? Menunjukkan waktu mustaqbal. Apa artinya mustaqbal Bu? Sekarang. Kok sekarang? Bukan. Ada yang tahu? Mustaqbal? Besok atau yang akan datang ya. Yang akan datang, mustaqbal. Itu Bu ya. Nah, di sini semuanya bisa berubah. Dilihat setelah lan itu kan berubah. Yaktubu jadi yaktuba. Yaktuba ini jadi yaktuba. Nunnya hilang ya. Akhirannya yaitu nunnya hilang. Jadi tergantung pada akhirannya Bu ya. Kalau akhirannya adalah domah berarti berubah menjadi fathah. Kalau akhirnya adalah nun berarti hilang nunnya gitu ya. Kalau setelah mansub hilang nunnya. Tapi kecuali diakhiri dengan nunun niswah. Nah, dilihat yang coklat. Dilihat di situ warna apa Bu? Merah atau coklat Bu? Merah. Merah. Oh, merah. Soalnya merah yang saya pakai ini bener ya, yang setahu saya ini merah. Nah, jadi pokoknya yang warnanya berbeda itu Bu ya. Yaktu benar sama taktu benar itu enggak ada perubahan sama sekali kan Bu dengan sebelum ada lan. Ya kan enggak ada lan, mau ada lan sama saja. Berarti ini menandakan bahwasanya kata kerjanya apa Bu? Mabni. Sahih. Mabni ala sukun fi jami'il halat. Nah, mau dia di dalam keadaan mansub, mau dalam keadaan majzum, itu ya tidak berubah-berubah akhirannya gitu. Dipahami ya? Nah, kalau kita simpulkan apa Bu? Kata kerja mudhari yang mabni itu jika apa? Nah, satu yang kita pelajari jika apa? Jika ketemu nunun niswah. Nunun niswah. Ya. Jadi kata kerja mudhari yang mabni itu hanya ketemu nunun niswah. Gitu aja Bu ya. Nah, itu sudah menunjukkan mabni ya, maupun pakai domir hunna ataupun pakai domir antun. Nah, kayak sampai sini ada pertanyaan. Nah, jadi mu'rab dan mabni udah paham ya, insyaallah ya. Tinggal lanjut ke materi berikutnya. Sekarang ke alamah. Alamatul i'rabi alamatul i'rabi lil af'alil mudhari'ati. Tanda i'rab untuk kata-kata kerja mudhari'. Nah, untuk kata kerja mudhari' yang mu'rab itu dibagi menjadi dua Bu ya. Ada yang marfu'nya dengan akhirannya yang asli sama yang akhirannya tidak asli. Tidak asli itu apa Bu? Yang istilahnya yang kita pelajari. Tidak asli itu apa? Halo. Far'i ya. Tidak asli itu istilahnya adalah far'i. Kalau asli itu pasti marfu' dengan domah, berarti kalau mansub dengan apa Bu? Fathah. Fathah itu asli ya. Nah, tapi kalau yang far'i gimana? Nah, di sini dicontohkan adalah apa? Domir ya. Kata kerja langsung nun enggak? Kalau kata kerja langsung nun, itu berarti dia nunun niswah. Nah, bedakan antara nunnya itu fa'il yaitu nunun niswah sama nun yaitu tanda i'rab. Bedakan itu ya. Kalau nunun niswah itu ya sama sekali. Tapi kalau kata itu berarti fa'ilnya adalah huruf tersebut. Kalau sebelum nun adalah alif berarti fa'ilnya alif. Kalau sebelum nun adalah wawul jamaah berarti waw. Dan seterusnya. Gitu Bu ya. Gimana Bu? Bingung nggak Bu? Halo. Saya tulis ya Bu ya biar lebih menangkap. Nah, bagaimana kita tahu caranya mengetahui setelah kata kerja itu gimana Bu? Nah, kita harus tahu lamul fi'li di mana, ya.
kita harus tahu lamul fi'linya di mana. Yaktubu itu lamul fi'linya di mana, Bu? Wawu. Yaktubu, Eh, yaktubu kok di waw? Ya, Lamul fi'linya di mana? Ba. Ba. Nah, jadi lamul fi'linya di ba. Otomatis kalau yaktubuna, taktubuna. Nah, setelah ba otomatis itu kalau ada huruf berarti dia fa'il. Fa'il. Ya, berarti dia fa'il. Misalkan yaktubuna. Nah, berarti fa'ilnya mana, Bu? Wawu yang mana? Wawunya. Berarti nunnya sebagai apa? Nunnya sebagai apa? Tanda i'rab. i'rab. Tanda i'rab ya. Otomatis kalau nunnya sebagai tanda i'rab, yang mana tanda i'rab sebagai marfu Bu ya, rafa. Tanda i'rab marfu. Nah, berarti kalau ketika mansub gimana? Mansub harus Fathah. hilang. Kok fathah? Maksud. Hilang ya. Kalau mansub nunnya harus hilang. Istilahnya apa, Bu? Wa alamatu nasbihi hadfun nun. Kita belum belajar, Bu ya? Udah kan? Memasukkan kata kerja mudhari udah belajar belum? Udah kan? Cuman ini tandanya yang belum ya, tandanya belum. Nanti insya Allah kita akan belajar. Jadi kalau diakhiri dengan nun, tanda i'rabnya adalah nun, maka ketika mansub harus apa, Bu? Hilang. Nah, berarti ketika yaktubani harus hilang. Ada lan yaktuba. Ya kan? Ini buktinya, Bu. Sampingnya. Yaktubuna berarti lam yaktubu. Nunnya harus hilang. Taktuba, lam taktuba, taktubuna. Jadi lam taktubu, taktubina menjadi lan taktubi. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau sebelumnya doma pasti jadi fathah, Bu ya. Lan yaktuba, lan taktuba, lan aktuba, lan naktuba. Ada 5 domir yang diakhiri dengan domah. Ya, yaitu fa'ilnya apa, Bu? Domirun mustatirun. Kalau fa'ilnya domir mustatirun sudah dipastikan dia mansubnya dengan apa, Bu? Dengan fathah. Gitu ya. Dia sudah dipastikan mansubnya dengan fathah. Tapi kalau kata kerja mudhari yang diakhiri dengan nun, nah kita lihat dulu sebelum nun ada fa'il atau bukan. Atau nunnya itu adalah fa'il itu sendiri, Bu. Nah, makanya kita harus tahu dulu sebelum nunnya itu kata kerja atau fa'il. Kalau sebelumnya kata kerja langsung berarti nunnya adalah fa'il. Namanya nun apa, Bu? Nunun niswah. Ya kan? Kalau kita lihat ya nunun niswah. Yaktubna. Nah, setelah lamul fi'li kita sepakat adalah ba, Bu ya. Lamul fi'li adalah ba. Setelah ba itu huruf apa, Bu? Nun kan? Setelah ba huruf nun kan? Ya nggak, Bu? Nah, berarti kalau nggak ada jeda seperti ini, maka nunnya adalah nunun niswah. Kalau ada jeda, misalkan yaktubi apa taktubina, berarti ada jeda yaitu ya, berarti yaknya fa'il. Nunnya alamatul i'rab. Kalau taktubuna, ada jeda nggak, Bu, setelah ba? Ada. Namanya apa, Bu? Wawul jamaah. Berarti nunnya sebagai tanda i'rab. Jadi kalau diakhiri dengan nun tersebut, maka nunnya itu tanda i'rab ketika marfu ya. Nah, istilahnya adalah subutun nun ya. Istilahnya adalah apa, Bu? Subutun nun. Nah, kalau ada nunnya namanya subutun nun, kalau nggak ada nunnya namanya apa, Bu? Kalau misalkan dia mansub ya, namanya apa? Hadfun nun, menghilangkan nun. Nah, seperti ini, Bu ya. Silakan ditulis dari sekarang nggak apa-apa, walaupun nanti kita akan pelajari di pelajaran ini nanti atau di pelajaran 9 ya. Insya Allah nanti akan ketemu. Ya. Jadi kalau ada nunnya berarti marfu, dia subutun nun.
Kalau nunnya hilang berarti apa? Hadfun nun. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ke kaidah terakhir. Gampang. Kaidah terakhir mudah insya Allah. Nanti hari Rabu kita lanjutkan lagi ya insya Allah. Ke hiwar. Hari Rabu kita ke hari Rabu. Selasa ya. Rabu apa besok? Malam Besok. Rabu maksudnya. Malam Rabu. Kita masuk ke hiwar insya Allah. Sampai sini ada pertanyaan nggak Bu? Tanda i'rab kata kerja mudhari'. Nah, biasanya kalau kata tanda i'rab itu biasanya fathah, dhamma, kasrah gitu aja kan Bu yang kita pelajari selama ini. Tapi di kata kerja mudhari' beda. Ternyata ada yang subutun nun, ada yang hadfun nun. Nah, ya kan Bu? Nah, seperti itulah. Jadi harus ada maklumat yang baru di sini. Nah, ini ada keterangan tambahan Bu ya, silahkan di harokati. Ini keterangan ini seperti yang saya jelaskan ya, seperti yang saya jelaskan. Yang saya tulis sudah ditulis semua? Subutunun, hafunun, sudah ya? Nah, ini ada keterangan lagi kok. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau ditulis seperti itu lebih bagus Bu ya. Lebih banyak nulis, lebih bagus daripada hanya mengandalkan membaca saja. Alamatul i'rabi lil af'alil mudhari'ah. Nah, tanda i'rab untuk kata kerja mudhari'. Al asliyah. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, asliyah. Nah, ciri-ciri asli itu gimana, Bu? Nah, harokatnya asli yaitu apa? Fa'ilnya domirun mustatirun. Nah, jadi di sini ada 5 domir saja ya. Yang domirnya mustatir. Apa fa'ilnya domirun mustatir. Itu salah satu cirinya. Nah, dia marfu'nya dengan domah. Ini asli ya. Pada umumnya kan semua kata marfu dengan domah Bu ya, domah. Kemudian mansub dengan apa Bu? Fathah. Nah, karena di kata kerja tidak ada majrur, maka penggantinya adalah majzum, lil jazm istilahnya ya. Majzum, yaitu tanda aslinya adalah sukun. Nah, kita tidak terasa, tidak langsung kita sudah belajar yaitu majzum di kata kerja apa Bu? Fi'lun nahyi. Nah, walaupun tidak di secara terbuka Bu ya. Di dalam pelajaran tersebut. Fi'lun nahyi pelajaran berapa Bu? 15 ya? Nah, di pelajaran 15 fi'lun nahyi. Kita sudah belajar majzum sebenarnya. Tapi nanti di awal semester depan itu baru dipelajari majzum secara terang-terangan ya, secara terang-terangan. Baik. Kemudian al-far'iyah, cabang ya. Nah, jadi lawan katanya asli itu apa? Far'i. Kalau di sini al-far'iyah sama. Cabangnya yaitu subutun nun liraf'i. Nah, jadi apa artinya subutun nun liraf'i? Menetapkan nun ketika marfu', gitu ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi kan. Kemudian hadfun nun menghilangkan nun ketika apa? Mansub dan majzum. Mansub dan majzum. Seperti itu. Jadi tandanya sama ketika mansub dan majzum itu tandanya sama, yaitu menghilangkan apa Bu? Menghilangkan nun atau menghapus nun. Seperti itu. Ya, sudah dialokasi semua? Subutun nuni lirraf'i wa hadfun nuni linnasbi wal jazmi. Sudah dialokasi? Sudah ya? Yang atas sudah Bu ya. Al asliyatu ad-dhammatu lirraf'i wal fathatu linnasbi was sukunu lil jazmi. Sudah ya? Nah, kalau udah kita lanjut ke materi terakhir di pelajaran ini. Oh, masih ada keterangan lagi. Nah, keterangan yang saya jelaskan tadi, tapi istilahnya beda Bu ya. Kullu fi'lin mudhari'in ittasalat bihi aliful isnaini. Silakan dialokati. Kullu fi'lin mudhari'in ittasalat bihi aliful isnaini au wawul jama'ati. Enggak ada di kita. Oh, yang di atas ya Ustaz. Ya, di atas. Au yaul mukhatabati.
aliful isnain, wawul jamaah, sama yaul mukhatabah. Jadi semua kata kerja mudhari jika bergabung atau tersambung dengan aliful isnain, wawul jamaah, dan yaul mukhatabah, itu namanya af'alul khamsah. Yang mana diakhiri dengan apa, Bu? Kalau marfu diakhiri dengan nun. Diakhiri dengan nun. Tapi kalau mansub dengan apa tandanya? Kalau mansub dan majzum tandanya apa? Hadfun nun. Gitu ya. Nah, berarti af'al ini sampai taktubina itu semuanya apa, Bu? Af'alul khamsah. Kata kerja yang 5. Kita sudah mengenal asmaul khamsah, tapi kita harus juga mengenal af'alul khamsah. Kalau asmaul khamsah dulu apa, Bu? Masih ingat nggak? Asmaul khamsah. Kata yang 5, isem yang 5 itu apa, Bu? Maksudnya? Masih ingat? Aduh. Apa, Bu ini? Buat Syria. Masih ingat nggak? Kadang ingat yang du itu, Bu. Ada du, ada abun, akhun. Nah, itu yang kita pelajari baru 3. Nanti ada hamun, ada satu lagi fu, ya. Ada fu. 5 ini beda, i'rabnya beda dengan kata-kata benda yang lainnya. Sama halnya dengan af'al khamsah. Af'al khamsah ini i'rabnya beda dengan yang lainnya. Gitu, Bu ya. Jadi ada keunikan di dalam kata kerja ini, yaitu apa? Marfu dengan subutun nun, kemudian mansub dengan apa, Bu? Mansub dan majzum dengan hadfun nun. Ini keunikan dari apa? Keunikan dari af'alul khamsah. Kalau keunikan dari asmaul khamsah apa, Bu? Marfu dengan waw, mansub dengan alif, kemudian majrur dengan ya. Nah, isem harus ada majrur, Bu ya. Beda sama fi'lun. Kalau fi'lun itu majzum, tapi kalau kata benda majrur. Nah, jadi yang ada angka-angkanya itu adalah keunikan, ya. Keunikan, dia kata yang unik sendiri. Jadi af'alul khamsah, asmaul khamsah. Sama-sama 5, Bu ya. Sama-sama 5. Kafut tashbih. Apa artinya, Bu, kafut tashbih tadi? Apa? Seperti harfu jarin yufidu tashbih. Nah, jadi ini adalah termasuk harfu jar yang mengandung kemiripan, ya, mengandung kemiripan. Nah, di sini dicontohkan antakal asadi. Apa artinya, Bu? Halo? Ya, Ustaz. Artinya apa, Bu? Asadun apa artinya asadun? Si? Halo? Asadun apa, Bu? Si? Nggak ada yang tahu ya? Singa. Loh, Bu acaranya udah keluar. Halo? Asadun apa artinya, Bu? Bu Weni? Singa tadi katanya, Ustaz. Ya, singa, betul. Antakal asadi berarti apa artinya? Kamu seperti singa. Kamu seperti singa. Bukan bentuknya, Bu ya, bukan rupanya, tapi apa? Biasanya sifatnya, ya, yaitu keberaniannya. Ya, biasanya keberaniannya itu seperti si singa. Seperti itu. Baik, nakro jamatan. Antakal asadi. Ayo. Antakal asadi. Asadi. Jadi setelah kaf harus apa, Bu? Majrur. Ya, tapi tulisannya sama kayak bi, Bu ya. Bi walaupun kita belum belajar, tapi di sini cara menulisnya sama seperti bi. Ya. Yaitu apa? Setelah k itu gabung dengan al. Ya. Hamzah, ini namanya hamzatul wasl ya. Kemudian lam. Kalau nggak ada al ya berarti langsung gabung ke kata setelahnya. Gitu ya. Kalau nggak ada al. Misalkan antaka katimsalin, kayak patung dong. Kamu kayak patung.
katimsalin. Nah, jadi K-nya itu langsung nyambung. Timsal. Nah, gitu Bu ya. Kalau pakai nakirah, dia langsung nyambung ke kata setelahnya. Bisa dipahami di sini? Jadi beda sama penulisan dengan apa? Li ya. Li, kalau li kan harus menghapus hamzatul waslnya. Beda juga sama fi, ala, min, ila. Itu harus terpisah. Fi sendiri, kata setelahnya sendiri. Kalau di sini harfu jar sama kata setelahnya harus disambung tanpa menghapus huruf apapun. Kalau li masih menghapus hamzatul wasl ya. Lil ustadi, lil mudarisi, itu kan hamzatul waslnya harus dihilangkan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu materi kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjut di besok malam lagi. Insya Allah. Barakallahu fikunna jami'an. Nah, tatim darsana bilhamdalati. Alhamdulillahirabbil alamin.